Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 13 ayat 1-3 dengan tajuk ini, apakah motivasi utama perbuatan kita? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahsia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini dalam bab 12, Paulus telah berbincang tentang anugerah-anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kebaikan semua dalam membangunkan gereja dan membangunkan satu sama lain. Ada berbagai-bagai anugerah roh. Tetapi Paulus mendorong jemaat berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dalam ayat 31 dalam bab 12 berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dalam bab 13 bermula dengan penjelasan tentang kasih. Maka jalan yang lebih utama adalah kasih. Kasih merupakan ikatan kepada semua anugerah Roh Kudus. Kasih adalah dasar kepada segala anugerah Roh Kudus. Seseorang itu dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan boleh terlibat dalam pelbagai jenis pelayanan, ya, sangat aktif memberikan diri kepada pelayanan. Malah sanggup mengorbankan diri sendiri. Tetapi jika dia melakukan semua itu tanpa kasih, maka Paulus berkata, semuanya itu sama sekali tidak bergunalah dan sedikit pun tidak ada faedahnya. Boleh jadi dia melakukan semua itu atas namanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Hatinya hanya pada diri sendiri. Maka walau betapa hebat dia dapat bercakap, beralasan dan berbicara, tetapi kalau tidak ada kasih dalam hatinya, apa yang dikatakan hanya akan lebih menyakitkan daripada membangunkan. Seperti gong, ya, yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kata Paulus, yaitu sangat bising, sangat menyinggungkan, bukannya membangunkan. Setiap orang percaya pasti dapat mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita boleh mengasihi. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan dapat mengasihi. Kenapa kita boleh percaya dan terima Tuhan Yesus? Adalah karena kita telah mengenal kasih Allah. Amin. Ya, kasih Allah yang sanggup berkorban bagi kita. Kasih Allah yang sanggup mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya, kasih dari Tuhan Yesus yang sanggup mengetepikan segala sesuatu untuk datang menjadi penebus bagi semua umat manusia.
Maka seseorang itu menerima Tuhan Yesus karena hatinya disentuh oleh kasih Allah. Oleh itu, setiap orang percaya pasti tahu akan kasih Allah dan pernah mengalami sentuhan kasih Allah. Dengan itu, setiap orang harus tahu bagaimana untuk mengasihi seperti mana Yesus mengasihi. Malah, kasih adalah tanda utama seorang murid Yesus yang sejati. Ya, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 13:35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oleh itu saudara, walaupun seseorang tidak memiliki anugerah yang sangat hebat, seperti berkhotbah, mengajar, atau melakukan mukjizat, tetapi jika dia seorang yang mengasihi, kasih itu menjadikan setiap perbuatannya bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Kasih memberi makna kepada pelayanan dan anugerah rohani. Hal ini karena kasih lahir daripada hati yang tidak mementingkan diri, tetapi rela berkorban dan sanggup melakukan lebih demi kebaikan orang lain, yaitu going the extra mile. Ya, bermaksud bukannya betapa hebat atau spektakuler sesuatu perbuatan di hadapan mata manusia. Sebaliknya, jika sesuatu pelayanan disertai kasih, walaupun perbuatannya sangat kecil atau biasa sahajalah ya, perbuatan kasih itulah yang memberi nilai rohani kepada perbuatan itu di hadapan Tuhan. Adakah kita sanggup merendahkan diri untuk melakukan perkara-perkara biasa yang tidak dilihat orang? Adakah kita sanggup melakukan pelayanan yang tidak memberi nama kepada kita? Adakah kita tetap setia melayan walaupun tidak ada puji-pujian kepada kita? Ya, saudara, ingatlah, kasih bukan menjadikan pelayanan kita itu lebih wow atau hebat di hadapan mata manusia, tetapi menjadikan pelayanan itu lebih bermakna kerana lahir daripada hati yang mengasihi seperti Yesus. Ya, di mata Tuhan itulah pelayanan yang benar-benar besar dan bernilai. Mother Teresa pernah berkata, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Yaitu, bukan semua orang dapat melakukan perkara-perkara besar, tetapi kita semua dapat melakukan perkara-perkara kecil dengan kasih yang besar. Amin. Yesus pernah berkata, kalau Anda melayan atau menyambut seorang saudara yang paling hina, ya, memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang memerlukan, bahkan memberi secawan air kepada yang kecil, Anda sedang melakukannya untuk Yesus sendiri. Ya saudara, inilah inti 1 Korintus bab 13. Tuhan tidak mencari pelayanan yang paling hebat, tetapi hati yang paling mengasihi. Dan kita boleh mengasihi kerana Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan melalui pengenalan akan Allah, kita belajar untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami hormat, yang kami sanjung dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pengajaran firman-Mu hari ini menyedarkan kami betapa pentingnya kami melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Kami harus menyelidiki diri sendiri. Apakah pelayanan kami, hidup kami, dan perbuatan kami, semuanya yang kami lakukan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk mendapat nama dan pujian bagi kami sendiri kah?
Kiranya pelajaran hari ini menjadi peringatan yang kuat bagi kami semua untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Ingatkan kami selalu untuk bertindak menurut kasih. Kiranya kasih menjadi motivasi utama dalam segala perbuatan kami, sehingga kami dibentuk untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.